Kembali di News Siang, pemirsa, seorang dosen di Bima, Nusa Tenggara Barat, seorang mahasiswi setelah lamarannya ditolak oleh orang tua korban. Pelaku sudah menjalani hubungan dengan korban selama 4 tahun. Seorang mahasiswi mengalami luka di sejumlah bagian tubuhnya. Korban ditemukan warga di Jalan Lintas Danatraha, Kecamatan Rasanai Barat, Bima, Nusa Tenggara Barat. Korban yang merupakan mahasiswi kesehatan ini sempat dibawa ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan sebelum akhirnya meninggal dunia. Korban mengalami luka tusuk pada bagian perut, kepala, kaki, dan tangan. Korban ditikam saat mengantar ibunya ke pasar raya. Pelaku pembunuhan mahasiswi menyerahkan diri setelah sempat lari dari amukan warga. Pelaku yang bekerja sebagai dosen di sebuah perguruan tinggi swasta di Bima nekat menghabisi nyawa korban karena lamarannya ditolak orang tua korban. Adapun pasal kita terapkan yaitu pasal 338 KUHP dengan ancaman 15 tahun penjara. Adapun yang menjadi motif dari kejadian ini adalah pelaku merasa sakit hati ya karena lamarannya ditolak oleh orang tua korban. Pelaku yang masih memiliki hubungan keluarga dengan korban kini ditahan di Mapolres Bima Kota. Kisah cinta dosen dan mahasiswi itu berakhir duka. Dari Bima, Nusa Tenggara Barat, Edi Irawan, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Universitas Airlangga akhirnya memutuskan untuk drop out atau mengeluarkan Gilang, terduga pelaku pelecehan seksual fetis kain jarik di Surabaya. Putusan tersebut diambil setelah pihak universitas berkomunikasi dengan keluarga Gilang. Universitas Airlangga Surabaya resmi mengeluarkan Gilang, mahasiswa pelaku pelecehan seksual berkedok bungkus-membungkus atau fetish kain jarik. Unair menilai perbuatan pelaku tidak pantas dan pelaku juga terbukti telah melecehkan sejumlah mahasiswa. Polrestabes Surabaya telah meminta keterangan Dekanat Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga. Selain itu, pihak kampus juga telah menerima 35 aduan terkait aktivitas Gilang dengan modus penelitian ilmiah. Polisi juga telah meminta keterangan dari 3 orang mahasiswa yang diduga korban. Kalau itu total saksi kita periksa 6 orang. Kalau yang kita duga sebagai korban itu 3. Yang 3-nya itu saksi yang dari mana, Bang? Mengaku korban ya. Mengaku korban juga. Dan itu yang korbannya 3 itu mahasiswa atau bagaimana? Mahasiswa. Kasus fetis kain jarik mencuat setelah salah satu korban memposting aksinya ke media sosial. Korban diminta pelaku yang mengaku sedang menjalankan penelitian untuk membungkus diri menggunakan kain jarik, lalu diikat dengan tali atau lakban dalam waktu berjam-jam. Korban juga harus bersedia didokumentasikan dan mengirimkan video dalam posisi terbungkus atau terikat pada pelaku. Tim Liputan iNews melaporkan. Belum reda kasus fetis kain jarik, publik kembali dikejutkan dengan penyimpangan seksual berkedok penelitian oleh seorang pria yang mengaku dosen di Yogyakarta. Pelaku melecehkan korban dengan menawarkan swinger atau bertukar pasangan pada targetnya. Atas nama Bambang Arianto ingin menjelaskan bahwa pernyataan saya mengenai rencana penelitian tentang swinger kepada banyak perempuan adalah bohong. Karena sesungguhnya saya lebih ingin berfantasi swinger secara virtual semata. Hal itu dikarenakan kata swinger sering menghantui saya di setiap waktu dan tempat. Bambang Arianto mengunggah video permintaan maaf terkait tindakan pelecehan seksual yang telah ia lakukan pada puluhan wanita. Ia mengakui penelitian swinger atau bertukar pasangan yang ia tawarkan pada korban adalah kebohongan belaka dan tak lebih dari penyimpangan seksual yang ia idap. Selain meminta maaf pada korban, Bambang juga memohon permintaan maaf pada Universitas Gadjah Mada dan NU karena telah mencatut 2 lembaga tersebut untuk memuluskan aksinya. Pihak Rektorat Universitas Nahdlatul Ulama atau UNU Yogyakarta menyatakan Bambang Arianto pernah menjadi dosen tamu di kampus tersebut. Ada laporan dari nanti bisa dari teman-teman Fatayat bahwa yang bersangkutan melakukan itu jabri-jabri itu seperti yang diungkapkan dalam media itu. Kemudian laporan itu disampaikan ke rektorat, kemudian kita investigasi, ternyata data itu benar adanya. Nah, setelah itu tidak kita pakai lagi. Sebenarnya chatting yang dalam tanda petik mengajak bertemu beberapa perempuan ini, kemudian juga sudah mengenalkan kata-kata yang mungkin teman-teman juga nggak familiar dengan apa yang disampaikan oleh pelaku ini.
Kemudian kami mendampingi, menyampaikan, berusaha agar teman-teman ini berani bersuara, karena teman-teman ini sebenarnya awalnya tidak berani untuk mengungkapkan ini gitu, terkait dengan chatting-chatting yang mengarah kepada pelecehan ini. Diketahui pelaku telah melakukan pelecehan seksual sejak tahun 2018 lalu dengan korban yang tersebar di sejumlah universitas di Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, sudah ada rekan kami Gard Antakona yang berada di posko pengaduan korban swinger di Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta. Gard, bagaimana situasi saat ini di sana? Apakah sudah ada yang melakukan pengaduan di posko tersebut? Ya, tapi saat ini kami sedang berada di Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta. Dan tempat ini merupakan salah satu tempat untuk melakukan pengaduan terkait kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh BA. Nah, dapat kita lihat juga di sini memang tempatnya memang terlihat sepi memang karena di tempat ini memang tidak ada aktivitas belajar mengajar. Kendati demikian pemirsa, kami juga sempat ke dalam dan mencari tahu informasi sudah berapa banyak korban yang melapor. Ternyata sampai detik ini dari mulai hari Selasa kemarin tidak ada satu orang yang melapor terkait dugaan pelecehan seksual yang dilakukan BA di tempat ini. Dan juga tadi kami sempat mengkonfirmasi di pihak UGM sendiri juga hingga detik ini juga belum ada salah satu pun korban yang melapor. Jadi tidak ada korban yang melapor dari secara langsung maupun secara online. Kendati demikian, di 3 tempat yang ada di Universitas Gadjah Mada, UII, dan di UNU Yogyakarta ini sendiri, mereka masih tetap membuka layanan apabila ada pihak yang merasa menjadi korban dan juga menjadi korban dari BA ini, baik secara langsung maupun secara online. Dan hingga detik ini juga kami terus menghimpun informasi terkait kasus dugaan pelecehan seksual ini. Dan dari pihak UGM sendiri juga hingga detik ini masih membuka layanan di unit layanan terpadu yang bisa dilayangkan secara online. Demikian dapat kami sampaikan dari Yogyakarta, kembali kepada Anda yang studio. Terima kasih Gard Antakona atas laporan Anda langsung dari Yogyakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, terkait kasus swinger berkedok penelitian, kita juga akan berbincang dengan Dr. Iva Aryani, Kepala Bagian Humas dan Protokol Universitas Gadjah Mada. Selamat siang Ibu Iva. Iya, selamat siang. Ibu Iva, kabarnya UGM juga mendirikan posko pengaduan, Bu. Sebenarnya tujuannya apa ini, Bu? Iya, jadi sebenarnya begini. Universitas Gadjah Mada sebelum ada kasus BA ini ya, itu memang sudah punya unit pelayanan untuk pengaduan segala macam korban pelecehan dan kekerasan seksual. Itu memang sudah ada unit khusus dengan SK Rektor. Jadi tidak khusus hanya dengan karena kasus BA ini gitu ya. Sudah ada dan kita sudah punya SOP-nya, sudah punya standarnya, sudah ada beberapa orang juga sebelumnya yang sudah melaporkan dan sudah terfasilitasi. Nah, lalu kemudian dan memang itu pelaporannya adalah di unit layanan terpadu atau ULT, tapi nanti masuk ke unit layanan khusus. Jadi masuk ke ULT ada pilihan unit layanan khusus. Itu bisa diakses baik secara langsung datang ke kantor pusat UGM lantai 1 Sayap Selatan, atau juga bisa melalui daring, melalui aplikasi, ada di web, melalui email juga ada. Jadi memang sudah ada skema itu. Nah, lalu kemudian pada waktu kita tahu viral kasus BA ini, hari Senin kemarin di rapat pimpinan, memang Bapak Rektor kemudian menugaskan kepada ULT, lalu kemudian juga disupport oleh Kepala Hukor, jadi menugaskan Kepala ULT dan juga Kepala Hukor, Hukum dan Organisasi, untuk bergerak melakukan pendataan khusus untuk kasus BA ini. Lebih ke pendataan pada penyintas. Jadi kita UGM siap mensupport penyintas, baik itu support hukum misalnya, atau support psikologi, atau support apapun yang diperlukan, kita siap. Jadi memang unit layanan ini sudah ada sebelumnya, bukan karena kasus BA, tetapi untuk kasus BA ini kemarin langsung dibentuk tim oleh Pak Rektor dari unit layanan terpadu, ditambah dengan Kepala Hukum dan Organisasi, begitu. Baik, Bu Iva, kemudian bagaimana prosedur yang harus dilalui oleh para penyintas mungkin yang merasa ingin melapor begitu namun tidak nyaman, takut identitasnya diketahui, seperti apa nanti Ibu? Iya, jadi kalau seandainya ada kasus yang melibatkan Civitas Akademika UGM, silakan boleh langsung masuk ke web ULT
.ugm.ac.id, itu di sana ada pilihan unit layanan khusus, nanti masuk ke sana, atau bisa datang langsung. Dan pada saat datang langsung itu kalau dengan password ya, saya mau aduan khusus begitu, nanti langsung masuk ke ruangan khusus dan diterima oleh pegawai khusus, staf khusus, ada dosen juga di sana. Bisa juga ke fakultas-fakultas menghubungi wakil dekan kemahasiswaan, atau bisa juga melalui email. Jadi bisa mengirimkan email ke ult@ugm.ac.id. Itu dijamin kerahasiaannya terjamin, semuanya bisa langsung terselesaikan, ada SOP-nya. Karena 3 hari dari aduan itu sudah langsung terproses, tetapi memang yang di awal kita akan mengidentifikasi kebutuhan dulu. Misalnya ini penyintas memerlukan tempat tinggal sementara kah, atau memerlukan pendampingan khusus kah, dan lain sebagainya untuk terapi awal gitu ya, untuk penanganan awal UGM sudah langsung siapkan. Jadi begitu skemanya. Untuk semuanya ya, tidak hanya sekedar kasus BA, tapi untuk semua penyintas kasus pelecehan dan kekerasan seksual. Bu, untuk kasus BA ini kabarnya korbannya mencapai 50 orang, Bu, di UGM ini. Apakah sudah diverifikasi semua, Bu? Apakah sudah ada informasi terkait hal ini? Menurut informasi yang beredar di entah itu media sosial, entah itu dari beberapa teman, seperti itu. Tetapi memang belum ada laporan yang masuk ke kami, yang maksudnya laporan resmi itu ya, yang masuk menyampaikan bahwa beliau adalah penyintas dan lain sebagainya. Tapi kami terus berkomunikasi, kita sosialisasi ke beberapa teman-teman mahasiswa, kita juga melakukan komunikasi ke beberapa orang yang di media sosial mengaku sebagai penyintas dari kasus ini. Kita lakukan komunikasi agar bisa melaporkan, atau kemudian kita bisa support apa dari Universitas Gadjah Mada. Memang kita fokusnya ke penyintas. Kalau untuk sampai hari ini sendiri, Bu, sudah ada yang masuk berapa, Bu, jumlahnya? Laporan dari penyintas? Belum ya, Bu? Belum, sampai saat ini belum. Laporan resmi belum ada. Laporan resminya belum ada. Oke. Kemudian jika ada penyintas yang sudah melaporkan dirinya, kemudian selain pendampingan, bentuk tindak lanjut apa yang nantinya akan diberikan, Bu? Itu nanti tergantung bagaimana kita berkomunikasi dengan penyintas. Karena masing-masing penyintas kan kebutuhannya bisa berbeda-beda. Jadi pokoknya Universitas Gadjah Mada supportnya lebih ke apa yang diperlukan untuk penyintas, dan kita akan memberikan support itu. Jadi supportnya seperti apa itu bisa berbeda-beda untuk masing-masing penyintas. Nah, jadi tergantung nanti bagaimana kita berkomunikasi dengan penyintas. Baik. Terima kasih Ibu Iva atas informasinya. Mudah-mudahan ini berguna khususnya bagi penyintas kasus ini. Selamat siang Ibu, terima kasih. Pemirsa, tidak digaji selama masa pandemi COVID-19, seratusan karyawan Rumah Sakit Marta Friska Medan menggelar aksi unjuk rasa. Para karyawan menuntut pihak rumah sakit memberikan hak mereka serta tidak melakukan PHK sepihak. Hari ini seratusan karyawan Rumah Sakit Marta Friska Medan, Sumatera Utara berunjuk rasa di halaman rumah sakit menuntut pemberhentian kerja sepihak. Selain itu, para karyawan yang terdiri dari perawat dan tenaga medis juga menuntut pihak rumah sakit segera membayarkan gaji mereka yang tidak dibayar selama masa pandemi COVID-19. Rencananya para karyawan akan terus berunjuk rasa, melakukan aksi mogok kerja dan mendatangkan massa yang lebih banyak jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Hingga kini pihak rumah sakit masih bungkam dan tidak bersedia memberikan tanggapan. Kami unjuk rasa karena gaji kami sudah 4 bulan tidak diberikan. Beserta THR. Masih separuh, digajinya 1 juta aja. Dicicil. Kami tidak terima. Bulan 4 kami tidak digaji, tapi yang di dalam bekerja dibayar full 1 bulan. PHK kami secara sepihak. Tidak pemberitahuan. Kami langsung dikeluarkan surat. Kami tidak setuju dengan pembuatan mereka, penindasan intimidasi buat karyawan. 620 calon relawan sudah mendaftar untuk uji klinis vaksin COVID-19. Suntikan tahap pertama akan digelar 11 Agustus mendatang. Uji klinis tahap 3 vaksin COVID-19 di Bandung, Jawa Barat mulai dilaksanakan pada 11 Agustus 2020 mendatang. Pada penyuntikan tahap pertama, hanya 540 orang dari 1.620 relawan yang dibutuhkan yang disuntikan vaksin.
Hingga saat ini sudah ada 620 calon relawan yang mendaftar untuk uji klinis vaksin COVID-19. Dalam pelaksanaannya, 20 dokter spesialis dan 30 dokter umum dilibatkan. Udah disiapkan semuanya dengan memang udah siap kita. Tinggal jalan. Jumlah relawannya sudah? Oh, jumlah relawannya sekarang yang terdaftar udah 620-an. Dan kapan rencana ini dicobakan? Tanggal 11 kita mulai. Serentak? Serentak? Atau wah, tanggal 11 kita di Unpad dulu. Udah gitu besoknya kita di 6 tempat. Pelaksanaan uji klinis tahap 3 vaksin COVID-19 akan digelar di 6 lokasi, diantaranya di RS Pendidikan Unpad, Kampus Unpad di Pati Ukur, Puskesmas Garuda, Puskesmas Cimbuluit, Puskesmas Dago, dan Puskesmas Sukapakir. Pendaftaran relawan masih dibuka sampai dengan 31 Agustus 2020. Calon relawan bisa mendaftarkan diri di Departemen Ilmu Kesehatan Anak Lantai 1 RSUP Hasan Sadikin Bandung. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan melalui kontak yang tersedia. Namun tidak semua warga bisa menjadi relawan. Calon relawan berusia 18 sampai 59 tahun dan tidak memiliki penyakit kronis. Calon relawan diwajibkan tidak memiliki riwayat terinfeksi COVID-19 dan tidak dalam kondisi hamil dan tidak sedang menyusui. Karena uji vaksin akan berlangsung lama, maka calon relawan diwajibkan berdomisili di Bandung. Tim penelitian uji vaksin COVID-19 membutuhkan 1.620 relawan. 540 relawan disuntik vaksin dan sisanya disuntik placebo. Vaksin diberikan pada hari pertama dan hari ke-14. Selama 7 bulan penelitian, relawan wajib melakukan 4 kali kunjungan. Jika vaksin COVID-19 yang diproduksi Sinovac dari Cina terbukti berhasil, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan akan memproduksi massal dan mendapatkan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. 45 ibu hamil di Surabaya positif COVID-19. Usai jeda kami segera kembali. Tetaplah di iNews Siang.